Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Bertemu lagi di ibadah online GPDI Maranatha Minggu 21 Februari 2021. Bagaimana kabarnya hari ini? Saya percaya kita semua dalam lindungan Tuhan, dalam penyertaan Tuhan, dalam sukacita Tuhan. Ya, sebelum kita mulai hari ini, saya mau mengingatkan kita semua untuk mempersiapkan diri, hati kita dan juga pikiran kita untuk benar-benar tertuju kepada Tuhan. Mari sama-sama kita mau bersatu hati untuk benar-benar fokus kepada Tuhan. Selain itu, saya juga mengingatkan kepada kita semua untuk mempersiapkan Alkitab, buku catatan dan juga alat tulis yang nantinya akan kita gunakan untuk mencatat setiap firman Tuhan yang akan kita dengarkan. Ya, sebelumnya kita akan berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa di dalam Tuhan. Bapa dalam kerajaan surga yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih ya Tuhan untuk kasih setiamu yang begitu besar. Kami mengucap syukur Tuhan, kami punya Allah yang begitu baik. Kami mengucap syukur Tuhan, kami punya Allah yang tidak pernah sedikit pun meninggalkan setiap langkah hidup kami. Bapa, terima kasih untuk hari ini, untuk penyertaan-Mu, untuk kasih setiamu yang begitu besar. Kami ya Tuhan bersyukur karena Engkau adalah Allah yang baik, yang selalu menyertai kami dalam setiap kehidupan kami. Sebentar kami akan memulai ibadah kami ya Tuhan, Engkau yang akan memberkati kami, Engkau yang akan menolong kami dimanapun kami berada ya Tuhan. Satukan hati kami ya Bapa. Kami siap untuk memulai ibadah hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Wow, selamat berjumpa di hadirat Tuhan. Di sini kita memuji Tuhan. Haleluya. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memuji Tuhan, kita tinggikan Dia segenap hati, nama Tuhan dimuliakan. Saya ajak kita berdiri bersama-sama.
Kita selalu memuji Dia karena hanya Dia penolong di segala keadaan. Dialah Tuhan kita, Yesus Kristus, menguatkan, memulihkan kita semua. Nyanyikan pujian ini. Sungguh Engkau tahu, tak ada yang tersembunyi. Lebih dari kata, Kau tampung air mataku. Hanya padamu ku berserah. Kau Tuhan penolong di hidupku. Kekuatanku hanyalah di dalam-Mu. Kau setia memulihkanku. Hidupku memuliakan nama-Mu. Rahmat-Mu menaungi hidupku. Kau setia sampai akhir hidup. Nyanyikan bersama. Sungguh Engkau tahu, tak ada yang tersembunyi. Lebih dari kata, Kau tampung air mataku. Hanya padamu ku
Amin, amin. Terima kasih Tuhan, hadirat-Mu setia di segala keadaan. Engkau selalu bersama-sama dengan kami. Untuk itu kami datang kepada firman-Mu. Firman-Mu ya dan amin. Firman-Mu ajaib, firman-Mu berkuasa. Biarlah kuasa-Mu dinyatakan saat kami mendengar firman Tuhan, sehingga sesuatu akan mengubahkan keadaan kami. Sesuatu akan terjadi dengan cara yang ajaib, cara yang daripada Tuhan. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua. Kami siap menyambut firman Tuhan demi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, dan semua berkata amin. Puji Tuhan, selamat kita bertemu kembali pada pagi hari ini. Sebentar kita akan memberikan persembahan. Sebelum memberikan persembahan, kita akan mendengarkan firman Tuhan terlebih dahulu. Saya akan menyampaikan tentang ucapan syukur. Tentang ucapan syukur. Nah, kalau kita berbicara tentang ucapan syukur, seringkali kita mengucap syukur atau berterima kasih itu karena kita telah mengalami kebaikan, atau kita menerima sesuatu, atau mungkin kita baru saja mendapat hadiah, pertolongan dan sebagainya. Tetapi biasanya kita berterima kasih, mengucapkan terima kasih itu adalah karena kita sudah atau baru saja atau telah menerima sesuatu. Itu memang tidak salah dan yang memang lazim di dunia ini. Tetapi kalau kita melihat kepada kebenaran firman Tuhan, yang tadi memang tidak salah, tetapi firman Tuhan akan mengajarkan kepada kita bahwa terima kasih, ucapan syukur, itu adalah bukan cuma untuk apa yang sudah kita terima, untuk kebaikan yang mungkin sudah kita terima, untuk hadiah yang mungkin sudah kita terima. Dan kita akan belajar ini, dan saya percaya ketika kita mengerti hal ini, kita akan punya landasan yang kuat untuk kita mengucap syukur. Saya akan bacakan dari 2 Korintus pasal yang pertama ayat yang ke-10. Di sana Rasul Paulus mengajarkan kepada jemaat yang ada di Korintus bagaimana mengucap syukur. Dan ucapan syukur itu adalah untuk apa? Dan kematian yang demikian dahsyat, Dia telah melepaskan kami dan sedang melepaskan, dan yang kepadanya kami berharap bahwa Dia masih akan melepaskan. Jadi Rasul Paulus mengajar kepada jemaat yang ada di Korintus, ketika mereka mengucap syukur, mereka bukan cuma mengucap syukur untuk apa yang telah Tuhan perbuat. Tetapi di sini kalau saudara lihat judul dari perikop 2 Korintus pasal yang pertama ini adalah tentang ucapan syukur. Dan Paulus berkata, mengajar kepada jemaat yang ada di Korintus bahwa ketika mereka mengucap syukur adalah untuk apa yang sudah Tuhan buat, telah Tuhan buat, dan yang sedang Tuhan buat, dan untuk hal yang masih akan Dia perbuat. Jadi ketika kita mengucap syukur, tidak salah kita mengucap syukur untuk yang selama ini kita tahu, untuk yang sudah Tuhan perbuat. Tetapi pemahaman seperti itu belum lengkap, belum seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan, bahwa kita mengucap syukur bukan cuma untuk yang sudah Tuhan perbuat di masa lalu, tetapi juga untuk yang Dia sedang perbuat sekarang. Dan kita juga mengucap syukur untuk apa yang Dia akan buat di masa yang akan datang. Dan itulah yang dikatakan dengan iman. Iman kita seringkali dibangkitkan ketika kita beriman untuk perbuatan-perbuatan Tuhan di masa lalu. Tetapi kita juga perlu iman masa kini, dan kita juga perlu untuk iman masa yang akan datang.
Saya teringat kepada kisah ketika Yesus membangkitkan Lazarus. Di sana di Yohanes 11 ayat 41 dan 42, di sana Yesus memberikan contoh dan dikatakan oleh firman Tuhan, lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. 42, aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku, dan seterusnya. Di sini dikatakan bahwa Yesus bersyukur kepada Bapa karena Bapa itu telah pada masa-masa yang lalu telah mendengarkan Yesus. Tetapi Yesus juga berkata, engkau bukan cuma mendengarkan aku, telah mendengarkan aku di waktu-waktu yang lalu, tetapi engkau juga selalu mendengarkan aku. Jadi di sini Yesus, kalau kita lihat, Lazarus belum bangkit. Tetapi Yesus berterima kasih kepada Bapa untuk apa yang sudah Bapa buat di masa yang lalu. Dan dia berterima kasih untuk apa yang sedang Bapa perbuat. Dan dia juga berterima kasih untuk Lazarus yang akan bangkit. Lazarus belum bangkit, tapi Yesus sudah berterima kasih bahwa Bapa sekali ini pun akan mendengarkan dia ketika dia berkata, Lazarus bangkitlah, keluar dari kuburmu. Dan ternyata itulah yang terjadi. Jadi saudara, ketika kita mengucap syukur, kita harus tahu bahwa kita mengucap syukur untuk masa lalu, kita mengucap syukur untuk masa sekarang, dan kita juga mengucap syukur untuk apa yang Tuhan akan perbuat. Kebaikan, kasih setia, berkat, kelimpahan, kesehatan yang akan Tuhan perbuat di dalam kehidupan kita. Dan yang sedang dia perbuat hari-hari ini bagi kehidupan kita. Saya teringat kepada satu ayat juga, ayat yang tidak asing lagi buat kita. Salah satu gelar dari Yesus, akulah Alfa dan Omega. Seringkali kita lupa, kita hanya berkata akulah Alfa dan Omega, artinya akulah yang awal dan yang akhir. Tetapi kalau salah satu terjemahan berkata, Tuhan Allah mengatakan, aku adalah Alfa dan Omega. Tuhan yang ada sekarang, yang telah ada pada zaman dahulu, dan yang masih ada pada masa depan, yaitu yang Maha Kuasa. Jadi Tuhan Alfa Omega itu bukan cuma Tuhan masa lalu dan masa yang akan datang. Tetapi Tuhan Alfa dan Omega dikatakan adalah Tuhan itu ada sekarang, dia sudah ada di zaman yang dahulu, dan dia masih akan ada di masa depan. Dan itulah yang Paulus ajarkan kepada jemaat di Korintus. Mengucap syukur buat apa yang Tuhan kerjakan di masa lalu. Tetapi jemaat Korintus juga harus mengucap syukur untuk masa sekarang. Dan jemaat Korintus harus mengucap syukur untuk apa yang Tuhan buat di masa yang akan datang. Jadi kalau kita setiap tahun diberi kesempatan untuk memberikan persembahan ucapan syukur, itu bukan cuma terima kasih. Misalnya sekarang tahun 2021, ini adalah persembahan ucapan syukur karena Tuhan sudah menolong tahun 2020. Bukan cuma seperti itu, tetapi ini diberikan setiap tahun. Karena kita berkata kepada Tuhan, Tuhan, aku berterima kasih, mengucap syukur untuk yang tahun-tahun yang sudah lalu. Dan aku sedang mengucap syukur untuk tahun 2021. Dan aku akan mengucap syukur untuk tahun 20, 22, 20, 23, dan yang seterusnya. Jadi ketika kita memahami hal ini, kita tahu bahwa kita mengucap syukur dengan iman untuk tahun 2021, untuk tahun 2022, untuk tahun 2023, dan seterusnya. Dan itulah yang kita bawa kepada Tuhan, persembahan ucapan syukur. Kita sedang berkata kepada Tuhan, terima kasih. Tuhan sudah pelihara zaman dahulu. Dan saya percaya Tuhan sedang pelihara saya masa sekarang.
Dan saya percaya, saya beriman, Tuhan akan pelihara saya pada masa yang akan depan. Karena Dia adalah Allah masa lalu, Allah masa sekarang, Dia Allah masa depan. Dialah Alfa dan Omega. Siapkan persembahan saudara. Kalau saudara juga ada mungkin yang belum memberikan persembahan ucapan syukur. Ini kesempatan saudara untuk saudara memberi ucapan syukur. Beriman untuk pemeliharaan Tuhan masa sekarang dan masa yang akan datang. Kita akan berdoa buat persembahan saudara, juga persembahan ucapan syukur yang akan saudara berikan. Bapak, terima kasih Bapak, kami mendapat pengertian pagi hari ini Tuhan. Kami beriman kepada Engkau. Kami berterima kasih untuk pemeliharaanmu pada masa yang sudah kami lalui. Dan kami percaya Engkau pelihara kami masa sekarang, dan Engkau masih pelihara kami pada masa yang akan datang. Terima kasih Tuhan, tolong kami Tuhan, taruh hati-Mu dalam hati kami, sehingga kami boleh Tuhan memberikan ucapan syukur kami, persembahan-persembahan kami, karena kami tahu, kami berterima kasih untuk setiap kebaikan Tuhan, masa lalu sampai masa yang akan datang. Kuduskan setiap persembahan kami, bubui berkat Tuhan, buat berlipat kali ganda Tuhan, sesuai dengan janji-Mu bahwa Engkau akan pelihara kami masa sekarang juga masa yang akan datang. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami akan memberi persembahan, juga persembahan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari semua pemberi yang siap memberi persembahan berkata amin. Tuhan memberkati persembahan saudara. Ya, salam sejahtera bagi semua. Firman Tuhan pagi hari ini datang kepada kita tentang mengasihi Tuhan, mengasihi sesama. Mari kita membaca bersama dalam Injil Matius pasal 22 ayat 37 sampai 40. Ya, Injil Matius pasal 22 ayat 37 sampai 40. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Amin. Ya. Injil Matius mengetengahkan Yesus sebagai seorang raja. Dan sebagai seorang raja, bahkan raja di atas segala raja, pastinya Yesus memiliki kerajaan yang Dia pimpin, memiliki hukum, dan pastinya juga kerajaan itu juga memiliki peraturan atau hukum untuk menjamin kesejahteraan dan keamanan, juga ketertiban. Seperti bangsa kita, bangsa Indonesia juga ada Undang-Undang Dasar 1945, ada undang-undang, ada peraturan-peraturan dan lain sebagainya ya. Sebagai satu peraturan di mana membawa kepada kesejahteraan, keamanan, juga ketertiban. Ya. Hukum kasih atau hukum yang terutama ini, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, selain ditulis di Injil Matius, hukum kasih ini atau perintah untuk saling mengasihi dan terutama mengasihi Tuhan itu terdapat dalam Markus pasal 12 ayat 28 sampai 34 dan Lukas pasal 10 ayat 25 sampai 28. Jadi hukum kasih tersebut merupakan jawaban dari Yesus terhadap pertanyaan seorang ahli Taurat yang tidak disebutkan namanya. Pertanyaannya adalah seperti berikut, terdapat dalam Matius pasal 22 ayat 34 sampai 36. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bungkam, berkumpullah mereka. Dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat, bertanya untuk mencobai Dia. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Ya. Kalau kita belajar tentang ahli Taurat, Bapak Ibu Saudara,
Ahli Taurat yang pertama itu adalah orang yang bertanya, dan dia bukanlah orang yang bodoh atau orang yang tidak tahu. Yang kedua, ahli Taurat telah memiliki pola kehidupan atas dasar hukum Taurat, adat istiadat, norma, dan etika moralitas di saat itu. Yang ketiga, ahli Taurat memandang orang-orang lain yang datang kepada Tuhan Yesus adalah orang-orang yang memiliki pikiran kosong. Dan yang keempat, ahli Taurat berkeyakinan bahwa Taurat adalah hukum etika moral yang telah lama dipahami dan berlaku telah lama, kemudian berlaku dan memiliki kedudukan yang lebih tinggi dan tidak diragukan kebenarannya. Dan yang kelima, ahli Taurat ini menganggap bahwa bertanya kepada Tuhan Yesus merupakan bagian dari tugas dan tanggung jawabnya sebagai tokoh masyarakat dan pejabat yang berwenang di kala itu. Sayangnya, pertanyaan ahli Taurat ini adalah pertanyaan untuk mencobai Yesus. Dengan mencerca Yesus dan ingin mencari kesalahan atau menjatuhkan Yesus. Namun dengan penuh kasih, Yesus menjawab dengan begitu luar biasa, Bapak Ibu Saudara. Yesus tidak terbawa oleh emosi orang-orang di sekitarnya. Akhirnya kita dapat mengerti dan memahami apa yang dinamakan hukum yang terutama, dan hukum itu adalah tentang kasih kepada Tuhan, kemudian kepada sesama. Puji Tuhan, haleluya. Adapun Bapak Ibu Saudara perlu ketahui, masyarakat Yahudi ya menghitung bahwa di dalam hukum Taurat, di dalam perjanjian lama ada 248 perintah dan ada 365 larangan. Jadi kalau dijumlah sekitar 613 butir hukum. Wow, begitu banyak sekali. Ya. Jadi jawaban Yesus merupakan kutipan dari hukum Taurat yang terdapat di dalam Ulangan 6 ayat 5. Ya, tentang mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Oleh karena itu merupakan bagian dari Shema Israel, pengakuan iman orang Yahudi, ya, yang terdiri atas 3 bagian, yakni Ulangan 6 ayat 4 sampai 9, Ulangan 11 ayat 13 sampai 21, dan Bilangan 15 ayat 37 sampai 41. Di antara setiap orang laki-laki, yaitu orang Yahudi yang sudah dewasa, wajib mengucapkan Shema Israel ini setiap hari. Boleh bahasa Ibrani atau bahasa lainnya. Seperti kita, ya, pengakuan iman GBDI ada 17 butir. Bapak Ibu Saudara bisa searching di Google atau Bapak Ibu Saudara bisa lihat di info-info lainnya. Nah, kehadiran Tuhan Yesus di tengah-tengah orang Saduki dan orang Farisi menekankan esensi atau substansi dari agama, bukan masalah persoalan-persoalan tuntutan hukum. Ya, yang pertama, hukum kasih yang pertama. Ya, kita belajar bersama-sama mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati kita, ya, dengan segenap jiwa kita, dengan segenap akal budi kita. Dengan ajaran ini Tuhan Yesus menekankan esensi dari tuntunan hukum Taurat itu sendiri. Ya, itu adalah bukan ajaran manusia, Bapak Ibu Saudara. Jadi Tuhan memberikan hukum Taurat kepada bangsa Israel atau orang-orang Yahudi di waktu itu melalui Musa, supaya bangsa Israel mendengarkan Tuhan dan berjalan sesuai dengan perintah Tuhan. Ya, berlaku setia dan tetap taat. Ya, jadi kata hati, kata jiwa, kata akal budi itu adalah esensi keutuhan manusia itu sendiri. Jadi tidak bisa berdiri sendiri-sendiri. Peran ketaatan dan kesetiaan kepada Tuhan diperankan, maka saat itu cinta kasih atau kasih sayang dan hidup saling mengasihi akan menjadi satu kesaksian yang luar biasa. Nah, yang diminta oleh Allah dari semua orang yang percaya di dalam Tuhan Yesus Kristus yang menerima keselamatannya adalah kasih yang setia. Ya, dalam Ulangan 6 ayat 5,
Roma 13 ayat 9 sampai 10, 1 Korintus 13 ayat 1 sampai 13. Jadi kasih ini Bapak Ibu Saudara menuntut setiap kita memiliki sikap hati, iya, yang menghormati, menghargai Allah, sehingga kita sungguh-sungguh merindukan Allah, iya, merindukan persekutuan dengan Dia, berusaha mentaati Dia di atas muka bumi ini, dan benar-benar memperdulikan, ya, kehormatan, ya, dan kehendaknya di atas muka bumi ini. Dan mereka yang sungguh-sungguh mengasihi Allah ingin mengambil bagian di dalam penderitaannya. Dalam Filipi 3 ayat 10. Memperluas kerajaannya dalam 1 Korintus 9 ayat 23. Dan hidup bagi kemuliaannya dan standarnya yang benar di atas muka bumi ini. Dalam Matius 6 ayat 9 sampai 10 dan ayat 33. Kasih itu kepada Allah haruslah kasih yang sepenuh hati, ya, dan yang menguasai seluruh kehidupan kita. Kasih yang dibangkitkan oleh kasihnya kepada kita, yang menyebabkan Bapa mengutus anaknya untuk kepentingan kita. Hukum berikutnya, hukum yang kedua Bapak Ibu Saudara, yaitu mengasihi sesama seperti diri sendiri. Ya, mengasihi sesama seperti diri sendiri. Manusia itu adalah ciptaan Tuhan yang sama-sama mulia dan berharga karena diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Dalam Kejadian 1 ayat 27 sampai 28, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakan dia, laki-laki dan perempuan, diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Dalam Mazmur pasal 8 ayat 4 sampai 9, bahasa Indonesia masa kini atau bahasa Indonesia sehari-hari, apakah manusia itu sehingga kau ingat dia? Siapakah dia sehingga kau pelihara? Tetapi kau angkat dia hampir setara dengan Allah. Kau mahkotai dia dengan keagungan dan kehormatan. Kau beri dia kuasa atas alam raya. Seluruh ciptaanmu kau tundukkan kepadanya. Domba, sapi, ternak, semuanya juga, binatang di padang belantara, burung-burung dan ikan-ikan, semua makhluk di dalam lautan. Ya Tuhan, Tuhan kami, keagungan-Mu termasyhur di seluruh bumi. Katakan amin, amin. Ya, jadi sekalipun laki-laki dan wanita berbeda, tetapi mengasihi Tuhan tidak lepas, tidak terpisah dari tindakan kasih kepada sesama manusia. Dalam 1 Yohanes 4 ayat 20 sampai 21, jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihat, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari Dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Amin. Ya. Kadar kasih seseorang, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, itu bisa dihitung. Kebanyakan orang sakit di dalam dirinya karena tidak ada hati yang penuh dengan cinta kasih, yang tulus dan ikhlas. Yang ada hanyalah derayan air mata. Getaran magnet kasih di bawah 200 Hz menyebabkan seseorang mudah terserang penyakit. Ya, itu adalah pendapat seorang psikolog yang bernama David Hawkins. Ya, dalam bukunya Christian Therapy, ya, Philip Henry, seorang psikolog berkata, orang yang tidak bersahabat memiliki
rasa permusuhan. Ya, ada pertentangan dengan yang lain. Jadi mereka menyimpan kebencian dan kekecewaan yang di dalam hati mereka. Karena pengalaman-pengalaman yang menyakitkan. Ya. Tapi sebagai anak-anak Tuhan, yang harus kita lakukan adalah mengasihi apapun keadaan kita. Entah itu baik, entah itu tidak baik. Ya, Mahatma Gandhi, tokoh India, dalam setiap pidatonya, Bapak Ibu Saudara, dia selalu mengutip khotbah Yesus di atas bukit. Dia senang dengan Yesus. Dia senang dengan khotbah Yesus. Namun tidak senang dengan orang yang beribadah kepada Tuhan Yesus. Kenapa? Karena dia, Mahatma Gandhi ini, mendapati karakter orang Kristen berbeda jauh dengan apa yang Yesus ajarkan. Atau bertentangan, bertolak belakang dengan Yesus. Dengan pengajaran Yesus, Bapak Ibu Saudara ya. 1 Korintus 13 ayat 4-8, kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan apa yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi ia bersukacita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Ya, ada satu ilustrasi, sebuah cerita, Bapak Ibu Saudara, di satu desa hiduplah seorang janda dengan 3 orang anak. Pada satu hari di musim hujan, ibu ini sedang asik menulis surat, ya, dan dia bertekad hari itu juga harus mengirim surat itu, ya. Karena surat itu sangat penting, sehingga dia begitu serius, ya, tanpa memperdulikan apa yang terjadi di sekitarnya, ya. Sementara itu ketika anak-anak ini sedang asik bermain di hujan, begitu asiknya mereka bermain tanpa berpikir akan mamanya, ya. Mereka enggak berpikir mamanya akan marah atau tegur mereka. Tapi ternyata memang Bapak Ibu Saudara ya, mamanya ini begitu asik dan serius, jadi dia tidak menegur anak-anak ini. Ya, dengan begitu sukacita mereka bermain, sesekali mereka ke dekat mamanya, kemudian mereka berlari keluar lagi, begitu seterusnya. Dan waktu mereka bermain, semakin asik, anak yang sulung ini berlari dekat mamanya dan menyapa, I love mama. Ya. Begitu juga anaknya yang kedua, sambil lari di dekat mamanya dan menyapa mamanya, dan dia berkata, saya sayang mama. Datang juga si bungsu, dan sambil mendekat ke mamanya, dia memeluk mamanya dan berkata, mama lagi bikin apa? Mama lalu kasih tahu bahwa dia sedang menulis surat. Ya. Lalu si bungsu ini bilang, saya sayang mama, sambil mencium pipi mamanya dengan penuh kasih sayang. Lalu ia berlari keluar dan kembali bermain dengan kedua kakaknya. Selesai menulis surat itu, ibu ini memanggil anaknya yang sulung dan meminta tolong kepadanya untuk mengantar surat ke kantor pos. Karena surat tersebut harus segera dikirim. Tapi anaknya ini berkata, di luar hujan deras sekali ma. Saya tidak bisa antar surat dalam cuaca seperti ini. Karena ini menjawab seperti itu, maka mamanya memanggil anak yang kedua. Meminta hal yang sama juga kepada anak yang kedua ini. Untuk mengantar surat itu kepadanya. Tetapi anak itu menjawab, saya tidak mau ma, hujan deras banget di luar. Akhirnya anak yang bungsu ini datang dan berbicara dan bilang kepada mamanya, biar saya saja yang antar surat ini ma. Tapi mamanya bilang, di luar sana hujan deras loh. Tapi sekali lagi anaknya ini bilang, enggak apa-apa ma, nanti saya pakai mantel supaya surat itu enggak kena hujan dan basah.
Lalu mamanya memberikan mantel kepada anaknya ini dan dia pun akhirnya berangkat dengan berjalan kaki ke kantor pos. Jarak antara rumah dan kantor pos cukup jauh, Bapak Ibu Saudara ya. Tapi demi menolong mamanya dan karena kasihnya kepada mamanya, maka si bungsu ini dengan begitu semangat berjalan terus menuju kantor pos. Nah, dari kisah ini, siapakah di antara ketiga anak dari ibu janda ini yang benar-benar mengasihi mamanya? Sudah tentu si bungsulah yang mengasihi mamanya. Kenapa? Karena dia bukan menunjukkan kasihnya lewat kata-kata saja, tetapi lewat sikap dan perbuatannya. Dia tidak sekedar hanya bilang, saya sayang mama, tetapi dia tunjukkan lewat perbuatannya, yaitu dengan memeluk dan mencium mamanya sambil berkata, saya sayang mama. Dengan bersedia mengantarkan surat walaupun di luar hujan sangat deras. Kasih itu bukan sekedar kata-kata. Mari kita katakan bersama, kasih itu bukan sekadar kata-kata, tapi kasih harus dipraktekkan. Mari kita katakan, kasih harus dipraktekkan. Nah, bagaimana melaksanakan atau merealisasikan hukum kasih? Yang pertama atau yang ke A, Bapak Ibu Saudara perlu benar-benar mengenal Tuhan Yesus secara pribadi. 1 Yohanes 2 ayat 3 sampai 5. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Barang siapa berkata, aku mengenal dia, tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Ya, menyiratkan bahwa rasa kasih, rasa sayang atau rasa cinta muncul bersamaan ketika kita saling mengenal satu dengan yang lain. Dan kalau kita sudah saling mengenal, pasti perbuatan-perbuatan kasih, ketaatan, dan kesetiaan yang kita lakukan, bukan malah sebaliknya, melakukan hal-hal yang menyakitkan hati Allah. Dalam Titus 1 ayat 15 sampai 16, firman Allah yang hidup, orang yang bersih hatinya melihat kebaikan dan kemurnian dalam segala sesuatu. Tetapi orang yang hatinya sendiri jahat dan tidak dapat dipercaya melihat kejahatan dalam segala sesuatu. Karena pikirannya yang kotor dan hatinya yang selalu memberontak akan mempengaruhi segala sesuatu yang dilihat dan didengarnya. Orang-orang semacam ini mereka mengaku mengenal Allah, mengenal Tuhan, tetapi tindak tanduknya tidak tahu bahwa mereka sebenarnya tidak mengenal Allah. Mereka busuk dan tidak taat, serta sama sekali tidak dapat diharapkan berbuat baik. Dalam Roma 1 ayat 21 sampai 32, firman Allah yang hidup, memang mereka mengetahui tentang Allah, tetapi mereka tidak mau mengakuinya dan tidak mau menyembah Dia atau mengucap syukur kepadanya atas segala pemeliharaannya dari hari ke hari. Kemudian mereka pun mulailah memikirkan hal-hal yang bodoh mengenai rupa Allah serta kehendaknya. Akibatnya pikiran mereka yang picik menjadi gelap dan kacau. Dengan mengaku bijaksana tanpa Allah, mereka sebenarnya menunjukkan kebodohan. Kemudian mereka bukannya menyembah Allah yang mulia dan kekal, melainkan mengambil kayu atau batu dan mengukirnya menjadi berhala yang tidak berdaya, seperti burung-burungan, hewan-hewanan, ular-ularan, dan orang-orangan. Dengan demikian Allah membiarkan mereka melakukan segala macam dosa percabulan, mengumbar hawa nafsu, serta melakukan dosa dan kejahatan dengan tubuhnya seorang dengan yang lain. Mereka mengetahui kebenaran tentang Allah, tetapi mereka tidak mau mempercayainya. Bahkan dengan sengaja
mereka lebih suka mendengarkan kebohongan. Jadi mereka berdoa kepada benda-benda yang dijadikan oleh Allah, tetapi tidak mau patuh kepada Allah yang mulia, yang menjadikan benda-benda itu. Itulah sebabnya Allah melepaskan mereka dan membiarkan mereka melakukan segala macam kejahatan, sehingga mereka melakukan segala macam kejahatan, sehingga bahkan kaum wanita pun menentang rencana Allah bagi mereka dan berlazat-lazat dalam dosa dan percabulan dengan sesama wanita. Sedangkan kaum pria bukannya hidup dengan wanita dalam hubungan seksual yang wajar, melainkan berahi mereka berkobar-kobar terhadap sesama pria. Pria melakukannya perbuatan yang memalukan dengan pria lain, dan sebagai akibatnya tubuh dan jiwa mereka menerima hukuman yang benar-benar setimpal. Demikianlah ketika mereka menjauhkan diri dari Allah dan bahkan tidak mau mengakuinya, Allah membiarkan mereka melakukan apa saja yang terlintas dalam pikiran mereka yang jahat itu. Hidup mereka menjadi penuh dengan segala macam kejahatan dan dosa, ketamakan dan kebencian, iri hati, pembunuhan, perkelahian, kebohongan, dendam, dan fitnah. Mereka adalah pengumpat, pembenci Allah, orang-orang yang sombong, yang tinggi hati, dan kurang ajar, yang senantiasa mencari cara-cara baru untuk melakukan dosa dan terus-menerus tidak taat kepada Allah, kepada orang tua mereka. Mereka memutarbalikkan kenyataan, tidak memegang janji, berhati kejam, dan tidak mengenal belas kasihan. Mereka tahu benar bahwa Allah menjatuhkan hukuman mati untuk kejahatan seperti itu. Walaupun demikian, mereka terus melakukannya dan bahkan mendorong orang-orang lain untuk melakukannya juga. Oleh karena itu, kita harus benar-benar mengenal Tuhan dan hidup dalam pengenalannya. Jangan lagi kita hidup seperti orang yang tidak mengenal Allah, atau mengenal Allah tapi hidupnya fasik. Mari kita hidup benar-benar mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Yang kedua, mengalami benar-benar secara pribadi kasih sayang Tuhan. Yesus sendiri pun mengalami, Bapak Ibu Saudara ya, pengalaman dikasihi Bapaknya. Bapak Ibu Saudara bisa mencatat dalam Matius 3 ayat 16 sampai 17. Bagaimana Bapa begitu mengasihi Yesus. Dalam Efesus 3 ayat 18 dan 19, Paulus berdoa supaya bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus itu, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita mengalami secara pribadi kasih Tuhan, bukan hanya kata orang, maka sangat mudah sekali kita mengasihi orang lain atau mengasihi sesama kita, bahkan musuh kita sekalipun. Mari kita minta kepada Tuhan untuk selalu memenuhi hati kita, pikiran kita, segenap hidup kita dengan kasih-Nya yang besar. Mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama manusia adalah dua objek kasih yang berbeda. Tapi kita harus mau belajar mengasihi dan terus berjuang mengasihi manusia, terlebih mengasihi Tuhan. Walaupun secara kasat mata tidak kelihatan. Sekali lagi, Tuhan dan manusia, tolong diperhatikan, berbeda. Keduanya sangat-sangat berbeda. Tetapi keduanya sama-sama merupakan objek kasih dari kita. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, memelihara dengan menyaksikan kasih kepada semua orang. Yudas 1 ayat 21, peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah sambil menantikan rahmat Tuhan kita Yesus Kristus untuk hidup yang kekal. Seiring dengan waktu,
kasih kita kepada sesama dan kepada Tuhan bisa hambar, bisa tawar. Oleh karena itu kita perlu memeliharanya. Ibaratnya seperti tanaman yang perlu diperhatikan, perlu dirawat. Kita minta kepada Tuhan supaya Tuhan memperbaharui selalu kasih kita kepadanya. Dan sebaliknya kita pun ya berkomitmen untuk mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Ya, kita mempraktekkan kasih itu dalam kehidupan sehari-hari. Bukan hanya dengan kata-kata saja. Karena kata-kata juga adalah bahasa kasih. Tetapi dengan perbuatan yang nyata. Yang keempat, Bapak Ibu Saudara, jangan terjebak dengan kesibukan-kesibukan yang seolah-olah rohani tapi tanpa motivasi kasih. Seperti Wahyu 2 ayat 4, namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Contoh orang yang mengasihi Allah dan mengasihi sesama yaitu Sakius. Ya. Dalam Lukas 19 ayat 1 sampai 10, Sakius itu adalah seorang pemungut cukai, kepala pemungut cukai. Ia adalah orang yang hidup di dalam kecurangan, penipuan dan ketidakjujuran. Banyak orang sekitarnya enggak senang, enggak suka dengan yang namanya Sakius. Walaupun Sakius itu artinya, nama Sakius itu artinya jujur, ya. Nama Sakius itu artinya murni. Nama Sakius itu artinya integritas. Tapi kelakuan Sakius ini sangat bertolak belakang dengan arti namanya, yaitu kemurnian, ya, integritas dan kejujuran. Satu saat, ya, Yesus dan murid-muridnya melintasi kota Yeriko. Sebelum melewati kota Yeriko, Yesus telah menyembuhkan orang buta di tempat yang lain. Dan berita itu didengar oleh Sakius. Saat mendengar berita itu, Sakius ingin sekali berjumpa dengan Yesus. Awalnya Yesus hanya lewat dan tidak mau berniat untuk singgah ke Yeriko, khususnya ke rumah Sakius. Namun apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Sakius ingin sekali berjumpa dengan Yesus. Ia berusaha sedemikian rupa ingin melihat siapakah Yesus itu. Tetapi tidak berhasil Bapak Ibu Saudara. Karena Sakius itu orangnya pendek. Badannya pendek. Sakius ya tidak bisa melihat Yesus karena tubuhnya yang pendek. Dan orang banyak tidak suka kepada Sakius. Seandainya Sakius itu orang baik, orang yang penuh kasih, pasti orang-orang akan senang memberi jalan. Mari Sakius, mari silakan. Ya. Tapi dalam kisah ini akhirnya Yesus singgah di Yeriko dan menginap di rumah Sakius. Yesus melihat hati Sakius yang sungguh-sungguh ingin bertemu dengan Yesus. Sebelum bertemu dengan Yesus, sekali lagi Sakius ini adalah orang yang penuh dengan dosa. Ya, orang-orang di sekitarnya itu menghakimi Sakius, mengecap Sakius sebagai orang berdosa. Tetapi saat Sakius bertemu dengan Yesus, pemulihan kasih Allah terjadi kepada Sakius. Bahkan bukan Sakius seorang diri, tetapi seisi rumahnya mengalami kasih Allah. Ya, mereka menerima keselamatan yang luar biasa karena mereka telah bertemu dengan Yesus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebesar apapun dosa kita, kalau engkau mau bertemu dengan Yesus, Yesus akan mengampuni, Yesus akan memberikan kasih-Nya kepadamu. Ya, siapkah saudara menerima kasih daripada Tuhan Yesus? Ya, dan ketika kasih Tuhan Yesus itu mengalir dalam Sakius, Sakius berbalik kepada jalan Tuhan. Dan dia berkata, aku akan mengganti 4 kali lipat untuk orang yang pernah aku peras. Dan memberikan setengah dari hartaku untuk orang-orang miskin. Luar biasa sekali Bapak Ibu Saudara.
Sakius bertemu dengan Yesus. Sakius dan seisi rumahnya ya mengalami kasih Allah dan mengalami keselamatan. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan itu baik. Amin Bapak Ibu Saudara. Ya, contoh yang kedua, orang yang mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama adalah perempuan Samaria. Perempuan Samaria. Perempuan Samaria yang bertemu dengan Yesus di sumur Yakub. Ya. Perempuan Samaria ini. Dalam Yohanes 4 ayat 39 sampai 42, Bapak Ibu Saudara catat saja. Yesus ada di tengah-tengah komunitas orang-orang Samaria yang mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Hal ini adalah merupakan kesaksian dari seorang wanita Samaria yang mengalami perubahan hidup setelah berjumpa dengan Yesus. Luar biasa sekali Bapak Ibu Saudara. Orang Samaria memandang rendah wanita Samaria ini. Membenci pastinya orang Samaria ini. Wanita Samaria ini. Ya. Dan kita tahu juga orang Yahudi, orang Samaria, mereka saling membenci satu dengan yang lain. Kemudian orang-orang Samaria juga, ya pastinya juga kalau tahu wanita pelacur, wanita Samaria ini ya, pasti benci juga saudara-saudara. Tetapi saat wanita Samaria ini bertemu dengan Yesus, ada perubahan kehidupan. Dari seorang penggoda ulung, di mana dia menyimpan 5 pria di rumahnya rapat-rapat. Luar biasa sekali. Ya, dia hidup dengan 5 pria ini Bapak Ibu Saudara. Dan di zaman itu memang kita tidak bisa menyalahkan perempuan Samaria ini. Karena budaya pada waktu itu seorang suami yang boleh ya menceraikan istrinya. Dan perempuan pada waktu itu memiliki 2 hak. Menjadi pelacur atau menjadi budak. Dalam Kejadian 38, Tamar memilih menjadi seorang pelacur. Rut 1, 2, 3, 4, pasal 1, 2, 3, 4 ya. Rut memilih menjadi budak. Ya. Dan perempuan Samaria ini memilih menjadi seorang pelacur. Tapi perempuan Samaria yang diubahkan dan memiliki kesaksian yang begitu luar biasa. Dia bukan hanya memikirkan dirinya sendiri, tadinya memikirkan dirinya sendiri. Tapi sekarang hidupnya bukan untuk diri sendiri, tetapi untuk orang lain. Di mana dia menyaksikan betapa Tuhan Yesus itu sangat baik. Tuhan Yesus itulah sumber keselamatan dan kehidupan kekal. Dan dia juga mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati, jiwa, dan segenap kekuatan dan akal budi. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Jadilah penurut firman Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami mengucap syukur ya Tuhan. Pada pagi hari ini kami boleh mendengar firman-Mu tentang mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Marilah ya Tuhan Engkau menolong kami ya Tuhan, anak-anak-Mu, orang-orang percaya ini, agar kami boleh dialiri kasih yang datang daripada Tuhan. Dan kami menyalurkan kasih itu kepada sesama, bahkan kepada Engkau. Ampunilah kami ya Tuhan, kalau kami memiliki kehidupan yang selama ini belum diubahkan. Kami ingin seperti Sakius dan perempuan Samaria yang diubahkan, menjadi berguna bagi banyak orang, bahkan menyenangkan Engkau. Tolonglah kami ya Roh Kudus, sehingga hari-hari ke depan kami boleh menyaksikan betapa Engkau baik ya Tuhan bagi semua orang. Terima kasih ya Tuhan, meteraikanlah firman-Mu dalam hati kami. Mampukan kami ya Roh Kudus untuk melakukan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur.
Haleluya. Mari semua yang percaya katakan amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Ya, puji Tuhan, kita akhiri ibadah online pada pagi hari ini. Mari Bapak Ibu Saudara, kembali kita tundukkan kepala. Bapa di surga, terima kasih buat pagi hari ini. Kami dapat menikmati berkat-berkat yang daripada Engkau Tuhan. Jemaat dapat memuji dan mengagungkan nama Tuhan. Semua karena kasih Tuhan. Kepada kami, terima kasih Yesus. Tuhan memberkati dan Tuhan memberi damai sejahtera bagi jemaat. Tuhan mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan jemaat dengan berkat-berkat jasmani dan rohani. Tuhan menolong setiap jemaat agar beroleh apa yang menjadi kebutuhan. Terima kasih, apapun yang menjadi pekerjaan Tuhan buat berhasil. Memberkati setiap rumah tangganya, pekerjaannya, usaha, toko, bahkan sekolahnya. Tuhan buat berhasil. Semua karena kasih Tuhan. Terima kasih, kami akhiri ibadah pada pagi hari ini. Tuhan memberkati setiap pelayan ibadah. Tuhan memberkati jemaat yang sudah memberi persembahan juga persepuluhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Mari kedangkan tangan kita Bapak Ibu. Terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus senantiasa menyertai saudara sekalian. Mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan datang kembali. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Mari semua katakan amin. Tuhan memberkati. Wow, puji Tuhan, kita sudah memuji Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, dan saudara diberkati, amin. Haleluya, sampai ketemu di waktu yang akan datang. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Katakan kau terbesar, kau terbesar dan mulia. Bagaimana dengan ibadah online kita hari ini? Saya percaya kita menerima sesuatu yang baru, sukacita yang baru, dan harapan yang baru. Saya mengajak kita semua untuk membagikan ibadah online kita ini kepada saudara kita, kerabat kita, teman-teman kita dimanapun mereka berada dengan cara like, subscribe, dan juga share
channel YouTube GPDI Maranatha Malang dan juga Facebook GPDI Maranatha Malang. Agar mereka semua juga dapat merasakan hadirat Tuhan sama seperti kita. Ya, ibadah online sudah selesai, tapi jangan berkecil hati, masih ada minggu depan. Tetap menjaga hati, tetap setia di dalam Tuhan, lakukan selalu protokol kesehatan, tetap menjaga kesehatan tentunya juga. Dan sampai bertemu minggu depan, Happy Sunday, Tuhan Yesus memberkati.